Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ala musannif wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Sunan At-Tirmidzi versi PDF halaman 487 nih, versi PDF 487 bab majaa fi kafarati dzihar. Bab majaa fi kafarati dzihar. Tentang kafaratnya sumpah zihar. Saya baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaqal hadatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Harun bin Ismail al-Khazzar qala anba'ana Ali bin Mubarak qala anba'ana Yahya bin Abi Katsir qala anba'ana Abu Salamah wa Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban anna Salman bin Sakhrin al-Ansari ahada bani Bayadah ja'ala imra'atahu alaihi ka dhahri ummihi hatta yamdiya Ramadan. Falamma madha nisfun min Ramadan waqa 'alaiha laylan fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tik raqabatan qala la ajiduha qala fasum syahraini mutatabi'aini qala la asati'u qala ad'im sitina miskinan qala la ajidu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Farwat bin Amr a'tihi dhalikal arqa wa huwa miktal ya'khudhu 15 so'an aw 16 so'an it'ama sitina miskinan. Qala Abu Isa hadza hadis hasan yuqal Salman bin Sakhrin wa yuqal Salamah bin Sakhrin al-Bayadi wal amal ala hadza hadis indal ilmi fi kafarat dzihar. Ini tentang sumpah dzihar ya. Saya jelaskan dulu secara fikih biar lebih jelas. Zihar yang dimaksud dengan zihar di sini ya, zihar. Zihar itu secara bahasa itu artinya punggung, zoharo, yang tampak ini punggung zihar, geger gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan zihar di sini dalam pernikahan yaitu seseorang lelaki menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram bagi suami itu. Jadi si suami menyerupakan istrinya itu seperti ibunya. Atau kalau di sini itu biasanya seorang suami itu maksudnya dulu orang Arab nih, tradisi orang-orang dulu itu kadang itu ngomong ke istrinya ya, engkau itu tampak olehku seperti punggung ibuku. Jadi kamu itu seperti punggung ibuku. Nah, punggung itu zihar gitu ya maksudnya. Nah, kamu itu seperti punggung ibuku. Jadi otomatis dia haram bagi si suami karena itu diibaratkan seperti ibunya ya. Nah, ketika seorang mengucapkan seperti itu, maka dia itu jatuhnya zihar ya, melakukan zihar kepada istrinya, menyamakan istrinya itu seperti ibunya gitu ya. Nah, apabila seorang laki-laki mengatakan demikian ya, dan dia itu tidak diteruskan sampai talak. Jadi ngomong ngunu tapi nggak sampai diteruskan sampai talak gitu nih. Maka dia harus membayar kafarat. Jadi agar
dia itu tidak sampai talak karena mengatakan itu, maka dia harus bayar kafarat. Kafarat itu bahasa gampangnya denda atau tebusan, atau untuk melebur kesalahannya itu dia harus membayar kafarat. Nah, ketika seorang melakukan zihar ya, otomatis dia kan tidak boleh menyetubuhi istrinya, nggak oleh menyetubuhi istrinya karena disamakan dengan ibunya. Nah, agar dia terlepas dari itu dan bisa kembali ke istrinya, maka dia harus membayar kafarat, karena dia sudah melakukan zihar ya, ngomong nek bojone kaya ibuke. Ketika dia ngomong itu, maka dia dapat konsekuensi, dia itu tidak boleh menyetubuhi istrinya ya. Agar dia bisa kembali ke istrinya, menyetubuhi dan lain-lain ya, maka dia harus membayar zihar dulu. Nah, gitu nih maksudnya. Nah, tuh kemudian ziharnya apa? Di sini ziharnya ada 3 urutan. Yang pertama, urutannya adalah memerdekakan hamba sahaya ya. Memerdekakan budak ya, urutan yang pertama. Jika tidak mampu, maka lanjut ke urutan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Rongulan kudu puasa terus, gak oleh putus. Ini tingkatan kedua kalau dia tidak mampu memberikan budak. Kalau sekarang tidak ada budak ya, zaman sekarang tidak ada budak, berarti otomatis langsung ke pilihan yang kedua. Pilihan yang terakhir, kalau yang kedua tidak mampu, maka yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin ya. Memberi makan 60 orang miskin. Nah, kafarat ini itu urutan bukan pilihan, bukan terus kita milih, aku milih yang ketiga, tidak. Tapi kudu urut sih. Yang pertama, tentu pertama nggak ada ya, memberikan budak nggak ada, otomatis kita langsung kedua puasa. Nah, kudu puasa dulu, kita harus mencoba dulu, dicoba dulu puasa. Kalau memang ternyata tidak mampu, baru pilihan yang ketiga, yaitu membeli makan 60 orang miskin. Setiap orang itu 1/4 sok atau 3/4 liter ya, 3/4 liter makanan pokok ya. Nah, berurutan, tidak bisa memilih ini milih 3C atau 2, nggak bisa, kudu berurutan. Ini untuk kafarat dari zihar gitu nih. Nah, tidak sah berhubungan suami istri sebelum bayar kafarat. Jadi kalau dia berzihar kurung bayar kafarat, maka dia tidak boleh berhubungan suami istri. Jika dia tetap melakukan, maka dia terkena berdosa dia. Dia berdosa dan tetap kena kafarat, gitu ya. Nah, ini tentang zihar nih, tentang pembahasan tentang zihar. Nah, kenapa kok ada seperti ini? Karena dulu itu zihar sebelum Islam, tradisi orang Arab jahiliyah dulu sebelum Islam, zihar itu dianggap sebagai tolak, jatuh langsung tolak, putus dulu. Nah, Islam datang dengan mengatur ya, meregulasi bahwasanya zihar itu nggak sampai tolak gitu loh. Zihar itu nggak sampai tolak, tetapi dia harus membayar kafarat ya. Untuk kembali ke istrinya kudu membayar kafarat. Jadi nggak sampai jatuh tolak gitu nih. Nah, di hadis ini sama nih. Jadi ada sahabat itu datang ya, karena dia telah melakukan zihar ya, telah melakukan ya. Oh, ini hadisnya di sebelumnya ya, kelewatan. Oke, saya baca dulu hadis sebelumnya ya. Berarti di bab sebelumnya itu
mundur ke bab sebelumnya. Bab manja fil mudhahir yuwaqi'u qabla ayyukafir. Itu dulu saya baca. Wa bi qala hadatsana Abu Sa'id al-Asyad qala hadatsana Abdullah bin Idris an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Amr bin Atha an Sulaiman bin Yasar an Salama bin Sakhrin al-Bayadi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mudhahir yuwaqi'u qabla ayyukafir qala kafaratun wahidatun. Qala Abu Isa hadza hadis hasan gharib wal amal ala hadza inda asal ilmi wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad Aisyah. Wa qala ba'dhum idza waqa'a qabla ayyukaffir fa alayhi kafaratani wa huwa qaulu Abdurrahman bin Mahdi. Qala anbana Abu Ammar al-Husain bin Khurab qala anbana al-Fadl bin Musa an Ma'mar an al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dhahara min imraati fa waqa'a 'alaiha. Faqala ya Rasulullah dhahartu min imraati fa waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffir. Faqala ma hamalaka 'ala dzalik yarhamukallah. Qala ra'aitu khalaha fi daw'il qamar. Qala fala taqrabaha hatta taf'al ma amarakallah. Qala bisa hadha hadis hasan gharib sahih. Jadi itu untuk dihar nih. Untuk dihar kafaratnya itu bertahap. Pertama memerdekakan budak, kemudian kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. Bab maja'a fil ila. Sampai sini dulu nggih. Allah alam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.